Baik. Ibu dan Bapak sekalian, saya senang ketika diberikan tema, diberikan judul. Jadi sehingga bayangan saya tema inilah yang memang dibutuhkan. Cuma temanya ini ngeri-ngeri sedap ini ya. Sifat dan ciri-ciri budak dunia. Baik. Ada bahayanya enggak untuk terperangkap di dalam dunia itu, ada bahayanya enggak? Muslim Media. Gitu kan? Masalahnya ada, bahayanya ada. Jadi saya membayangkan bahwa hidup itu seperti seseorang menuntun onta ke Mekah. Niatnya apa? Niatnya ingin haji. Tapi di perjalanannya itu orang ini terpancing untuk ngape-ape ontane, baik gitu. Waduh, ini ontane kurang lemu. Dicarikan apa? Carikan makanan, carikan vitamin, goleke apotek, gitu kan. Yang apotek obat entek, gitu kan misalnya. Ini sing ora mesem ora gaul. Gitu kan? Habis. Cari lagi. Bagaimana supaya onta saya ini cakep? Kemudian dia malam harus di tenda, kemudian mencari tenda yang baik. Tendanya di HP-HP. Supaya ontanya itu kelihatan gagah, maka kemudian di pergelangan kakinya itu empat-empatnya itu dikasih kalung, dikasih gelang. Carikan lagi, kurang hebat, carikan lagi. Jadi konsentrasinya kepada onta. Sampai orang ini meninggal dunia, gak sampai di Mekah. Ini bahayanya. Bahayanya seseorang jika kemudian dia terperangkap di dalam pusaran itu tadi, stream, arus dunia itu. Nah, bahayanya di mana? Di sini nih bahayanya. Sebab nanti dia tidak akan bisa mencapai kepada apa yang dituju itu. Sing diapik-apik ontane, sing diapik-apik tendane. Kalau perlu ontane itu dicek, gitu kan. Nek perlu gitu, Pak. Kalungnya kemudian dan lain sebagainya. Akhirnya orang ini bagaimana menikmati dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak mendapatkan apa-apa di sananya. Ini ngeri. Ngerinya itu di sini ini. Apa Islam tidak mengajarkan bagaimana hidup dengan harta? Iya, Islam itu mengajarkan. Ning ojo nganti ning kono kuwi. Gitu kan. Sebab bahaya. Ini kita buka misalnya dengan ada dalam surat Ali Imran ayat 77. Ini saya tunjukkan bahayanya dulu. Nanti baru kita ngaji ciri-cirinya apa. Orang-orang yang terbelenggu, yang menjadi budak ini apa gitu kan. Innalladzina yashtaruna bi ahdillah. Sungguh bahwa orang-orang yang berjual beli dengan janji Allah, janji terhadap Allah. Kita ini sudah janji kepada Allah. Janjinya apa? Janjinya mau taat. Janjinya mau mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah, gitu kan? Sekarang ada enggak yang berani mengatakan bahwa aturan Allah itu enggak cocok di Indonesia? Gimana? Ada. Berarti orang ini akan mengatakan sama dengan mengatakan bahwa Allah ora cocok untuk menjadi Tuhannya orang Indonesia. Ngeri enggak ini? Ini ada yang mengatakan wah itu enggak apa-apa itu kan. Kan ini pernyataan gawat. Kalau sampai ada yang berani mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak cocok untuk kita, berarti Allah kira cocok jadi pangeranmu. Ngeri enggak?
Baik. Saya agak ingin tegas lagi dikit. Maaf, kafir enggak ini? Ya kafir, Pak. Ada orang mukmin, ada orang iman, ada orang Islam, kok masih mengatakan bahwa Quran ini enggak cocok di Indonesia, enggak relevan. Berarti apa? Berarti sama dengan mengatakan bahwa Allah itu enggak cocok jadi pangeranmu. Ini bahaya, Pak. Kelihatannya ini sepele, ini enggak sepele. Inilah orang-orang yang yashtaruna, orang-orang yang membeli janjinya kepada Allah, wa aimanihim, dan sumpah-sumpahnya kepada Allah. Kalau sumpah kepada Allah enggak? Iya, sampai dengan kitabnya ditaruh di atas kepala, kan gitu kan? Wa aimanihim. Tapi itu kemudian bagaimana? Dijual dengan samanan qalila. Dijual dengan harga yang sangat murah. Ya, Pak. Sudah disumpah itu pakai Quran. Tapi kemudian di perjalanannya, wes enggak apa-apalah. Enggak apa-apalah, gitu kan. Allah mikir dulu lah, gitu kan? Nah, orang-orang yang seperti ini ngerinya di mana? Ngerinya adalah la khalaqa lahum fil akhirah, la khalaqa. Dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Dunia ini menang napa mboten? Menang. Apik ra? Apik, Pak. Dunia ini apik. Apik, Pak. Apik. Sudah. Berderet sedan terbaru itu di Senayan. Baru ini. Bulan ini. Terbaru. Dapat jatah itu satu-satu itu. Bagus enggak? Ya bagus. Kapan? Yang ning donya. Di akhiratnya bagaimana? La khalaqa lahum fil akhirah. Enggak dapat apa-apa di akhiratnya. Ngeri, Pak. Ngeri. Baik. Kemudian sengkring ini, wala yukallimuhumullahu, dan Allah tidak akan mengajak dia berbicara. Allah enggak lewat. Nun sewu, Ustaz. Kalau ada orang yang ngajak salaman, kemudian kita begini, gimana? Gimana, Bu Rasul? Saya ngajak salaman jenengan terus begini. Gimana? Loro nggak? Dan itu mereka akan digitukan oleh Allah besok. Kalau di sini ngerasa ndak ngeri ya silakan. Ini bahayanya apa ini? Ini bahayanya, ini judulnya ini bagus ini. Tapi kayaknya ini masih belum akan selesai nih bagian ini. Ini banyak nih. Sifat dan ciri. Jangan. Jadi harta dan ilmu itu ilmu agama loh ya. Harta dan ilmu agama itu bedanya ngeri. Kalau harta itu harus dijaga oleh pemiliknya. Tapi kalau ilmu agama itu yang akan menjaga diri pemiliknya. Terbalik, Pak. Terbalik. Maaf. Belajar agama ini butuh waktu enggak? Ibu bapak bedek saya belajar agama berapa lama? Ya sampai hari ini terus belajar. Oke. Kalau orang belajar teknik butuh waktu enggak? Butuh. Orang belajar ilmu kedokteran butuh waktu enggak? Butuh. Sama enggak dengan waktu yang digunakan untuk belajar agama? Enggak sama. Oke. Sekarang kalau belajar ilmu kedokteran selama 10 tahun, itu kira-kira sudah jadi spesialis belum? Oke, 10 tahun sudah ya. Oke. Sekarang kalau belajar agama 10 tahun, sudah jadi guru ngaji tukang donga belum?
Tukang dongo aja. Jadi Pak Kaum, ya oke. 10 tahun bisa jadi Pak Kaum belum? Sudah. Oke. Tapi gaji Pak Dokter sama gaji Pak Kaum lebih besar mana? Ya ini, la khalaqa lahum fil akhirah ini di sini nih tempatnya. Maka afwan, ini adik-adikku ini yang muda-muda, Mas Faisal apa ini, Dik Faisal ini, jangan keblereng. Ora-ora nih ora mangan. Belajar agama itu ora-ora nih ora mangan. Numpake ya padha karo kancane. Anggon-anggone padha karo kancane, sama. Ini yang adik-adik ini yang anak-anak kayak Dik Faisal apa nih terus jalan. Ini la khalaqa lahum ini tadi. Ngeri, wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan mengajak dia bicara, wala yanzuru, dan tidak akan melihat, melengos saja ndak, Pak. Melengos saja ndak, gitu kan. Ada video presiden. Iya kan. Salah satu presiden itu di dunia ini kemudian bertemu di Amerika di sana. Itu Trump, itu ngelihat aja enggak. Itu ada itu presiden yang digitu kan. Sakit enggak? Yang sakit bukan hanya dia. Yang sakit itu rakyatnya. Wah, presidenku kok dingono kita. Ngejai salaman dendani. Coba. Itu baru dunia. Nah, orang-orang yang mengambil ini yang di sini ini, terima kasih ini apa temanya ini bagus ini. Apa Bu? Temanya apa? Budak ya. Ciri-ciri budak dunia. Jangan sampai kemudian Allah melengos besok itu. Wah, ngeri, Pak. Ora dianggap, ora digapri. Enggak usah besok lah, enggak usah besok. Wong di dunia saja. Ngerasa sudah pernah ke Mekah, bahasan kumpulan kok ora dijebut Pak Kaji. Niku mawon serik kok. Serik, Pak. Kemudian ketika kumpulan itu ditaruh, wah nuwun sewu Pak, panggenanipun telas, pandangan wonten wingking nggih. Niku sengkring, Pak. Diundang meneh ora teko. Iya, Pak. Besok di akhirat akan seperti itu. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim, dan yang gawat lagi ini walahum adzabun alim. Dan bagi mereka akan didapat apa? Akan mendapatkan azab yang alim. Bukan azim, alim. Alim niku pedih. Pedih niku sengkring. Gitu kan? Baper, gitu kan? Bikin baper banget itu. Allah nggak ngelihat, ngeri, Pak. Ngeri betul. Nggak diprioritaskan oleh Allah. Kenapa? Karena selama di dunia terkena pusaran itu tadi, terpancing oleh pusaran dunia itu. Baik. Ada di dalam surat Al-Baqarah. Ayatnya pas bagus ini, ayat 200. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Dan di antara manusia itu ada saja yang mengatakan kalau minta kepada Allah, kalau berdoa kepada Allah, niku ndongane niku sing donya mawon. Ada ndak yang gitu? Napa? Donga bebas utang, donga napa malih? Gitu. Donga rezeki di status itu. Ya Tuhanku, berikanlah aku rezeki yang melimpah ruah. Gitu kan. Jadi yang dianggap rezeki itu hanya niki napa, Bu? Tangan gini kok.
Jadi yang dianggap rezeki itu hanya bentuk-bentuk materi. Kalau minta kepada Allah itu, mintanya apa? Faminan nasi mayaqulu rabbana atina fid dunya saja. Yang diminta itu dunia saja, orientasinya dunia saja. Ya Allah mugi kersa paduka nggampelaken anak kula lek pikantuk gawean. Itu donya lho itu. Ngelamar kerja gitu. Bisnisnya muga-muga diparingi lancar. Gitu. Terus ngajine teng Al-Amin. Ben dagangane lancar. Niki ngaji teng Al-Amin to niki? Lha nggih. Teng Al-Amin iki marake laris niki mangke dagangane gitu. Asal mangke kula ngombe pun niki mangke entek tak kayak separo terus mangke nggih anu nggih. Insyaallah niki mangke marake laris. Ada enggak keyakinan seperti itu? Ada. Kalau sudah seperti itu, wa malahu fil akhirati min khalaq. Jadi rumusnya apa? Kalau dunia itu kok dikejar-kejar, didahulukan ketika masih hidup di dunia, maka Allah mengatakan apa? Malahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat nanti nggak dapat apa-apa. Laki-laki yang di dunia suka pakai kain sutra, besok nggak akan dapat sutra lagi. Orang yang suka mabuk, orang yang minum khamr di dunia, besok di sana itu nggak akan minum khamr lagi. Khamr akhirat itu seperti apa? Wah, luar biasa. Sungai itu, sungai mungkarinya hidup. Dan itu tidak memabukkan, itu sungai khamr. Jadi begini rumusnya. Dunia niku ampun dientek-entekke. Gawat. Ini kalau sampai entek. Pikirannya dunia, apa-apa dunia. Sampai ke Serandil. Golek pesugihan. Gunung Kelut, Kawi. Wah, ngeri, Pak. Ngeri. Ngeri. Baik, Ibu Bapak sekalian. Secara sosial, secara kebangsaan itu bahaya enggak? Jika sekelompok orang Islam, sekelompok orang mukmin kemudian punya penyakit ini semua. Penyakitnya kayak begini semua. Gampang dituku, gampang dijoli. Imannya itu mudah dibeli. Yashtaruna bi ahdillah tadi. Bahaya enggak? Bahaya. Sangat bahaya. Mari kita lihat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ngendika begini, yushiku antada'a alaikumul umam. Yushiku antada'a alaikumul umam. Oh, hampir tiba waktunya. Yushiku antada'a alaikumul umam. Tada'a artinya berdatangan. Berdatangan itu bukan hanya sekali datang, berdatangan terus berduyun-duyun. Tada'a alaikumul umam. Umam ini jamak dari ummah. Ummah maksudnya adalah bangsa. Hampir saja ini akan datang waktunya bangsa-bangsa itu akan berdatangan atas kalian. Alaikum ini artinya menguasai. Kalau ilaikum ini mendatangi dengan cinta. Kalau alaikum ini mendatangi dengan siksa, dengan penguasaan. Jadi terjemahnya adalah hampir tiba waktunya bahwa bangsa-bangsa itu akan berdatangan mengerumuni kalian. Min kulli ufuqin, dari segenap ufuk. Ufuk dari segenap penjuru, gitu kan. Jadi penjuru itu apa, Bu? Lor, wetan, kidul, kulon,
Tenggara niku basa Jawane napa? Tenggara. Wetan kidul wetan. Rada angel nggih basa Jawa nggih. Kidul wetan karo lor kidul ra ono Pak, nek lor kidul ra iso. Mereka akan berdatangan min kulli ufuq. Kama tadaa al-akalatu, seperti berdatangannya tukang mangan. Al-akalah itu jamak dari akilun. Akala yakulu artinya makan. Akilun, akilani, akalatu. Akulun, akulani, akalah. Akalah ini terjemah yang paling pas adalah geragas. Geragas itu basa krama inggilnya mangas. Napa? Rakus gitu ya. Yaitu seperti orang berdatangannya orang-orang yang rakus ala qas'atiha. Qas'ah artinya bejana atau piring besar. Sebentar. Ini kok ada ini yang ganggu terus ini. There are too many edits in the document. This operation will be incomplete. Kok tiba-tiba ada anunya nih gangguan. Qas'atiha. Qas'ah itu artinya bejana atau piring. Piring besar. Piring besar. Jadi seperti orang-orang yang rakus itu mendatangi satu tampah, ngeten nggih. Tampah bucu men gampang. Ala qas'atiha. Qala, ini Sauban, ini hadis ini diriwayatkan oleh Sauban. Sauban ini adalah pembantu Rasulullah. Jadi ini pembantu Rasulullah namanya Sauban. Ini yang kemudian dia mengatakan bahwa Rasulullah pernah dapat hadis ini, pernah mengatakan ini. Qala, qulna ya Rasulullah, kami kemudian bertanya, para sahabat bertanya, amin qillati bina, amin qillatin bina yauma idzin. Duhai Rasulullah, apakah pada saat itu saking sedikitnya kita? Apakah jumlah kita itu sedikit pada saat itu? Gitu kan. Dijawab oleh Rasulullah SAW, qala antum yauma idzin katsir. Oh enggak. Kok sampai kita itu dikerubuti? Kok sampai umat Islam itu dikerubuti? Itu apakah karena saking sedikitnya kita? Rasulullah mengatakan tidak. Bahkan kalian itu banyak sekali. Walakin takununa gusaan kagusa isail. Gusa itu artinya umplok. Tidak tahu ini kita sudah datang waktunya belum ini ya. Jadi yang dikeroyok, yang orang-orang rakus datang mendatangi tampah, itu sama kata Rasulullah seperti kalian itu nanti akan didatangi oleh bangsa-bangsa itu. Kemudian kalian akan dikeroyok. Kemudian Kalimantan itu jadi boreh. Gitu loh. Terjemahnya gitu, Pak. Mek rada cerdas sithik. Kalimantan itu sekarang sudah ngeri. Saya berkali-kali ke sana. Ngeri, Pak, Kalimantan. Ngeri. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Yang namanya asrama Cina, itu saya lihat sendiri. Maaf, jorok, Pak. Mereka itu jorok. Tengah kita makan begini, datang minta layanan daging babi, coba. Itu yang pernah kami alami di pedalaman sana, di Kalteng sana. Itu, Pak. Ini tengah-tengah ngaji. Jadi kita ini habis, Pak. Habis. Kalau dulu kan ada Freeport, ada Newmont. Ayo, mana lagi? Morowali.
Kan? Morowali itu kan pekerja, ya. Oke. Pekerja rambutnya cepak-cepak semua. Ini ayahanda ini mesti tahu. Oke. Jadi kerubuti, iya. Seperti orang rakus mendatangi satu tempat. Gembulan. Gendurenan apa-apa nggih? Napa? Oh, bancaan. Nah, bancaan. Biasanya didongani riyen to kali Pak Kaum. Nggih. Niku Pak Kaum biasanya sing mendhet riyen nggih, ingkungnya nggih. Ingkungnya dipotong. Kenapa kok begitu? Sampai kemudian para sahabat bertanya, "Duh Rasulullah, loh, apakah waktu itu jumlah kita sedikit?" Nabi mengatakan, "Enggak. Kalian itu banyak. Sayangnya apa? Walakin takununa gusaan. Sayangnya kalian itu umplo. Kagusa isail, seperti buih yang mengalir itu, asail. Nah ini lagi. Tuntaza'u al-mahabatu. Tunza'u al-mahabatu. Mahabah itu artinya kehebatan. Jadi mahabah itu dari hebat, habat. Mahabah itu artinya hebat, gitu kan. Jadi bahasa Arab ini asalnya itu dari bahasa Jawa, hebat. Gimana, Bu? Oh, kuale. Mahabah, kehebatan, kewibawaan. Tuntaza'u min qulubi aduwikum, dari hati-hati musuh kalian. Itu yang namanya takut, namanya sungkan, itu sudah dicabut. Jadi cabut rasa sungkan itu dicabut. Kalau mau mendatangi penguasa muslim niku ora usah resmi-resmi, Pak. Nggo sendal jepit, nggo kathok cekak. Gitu. Nggak takut, nggak sungkan lagi. Orang Islam itu nggak sungkan, apa itu? Gitu, Pak. Nanti kan yo hilang dewi. Gitu, Pak. Orang Islam. Jadi orang Islam ini sudah dihilangkan apanya? Rasa hebatnya itu sudah hilang. Kenapa? Sebab mengumplo. Ya, coba. Ini sebabnya apa? Wa yaj'alu fi qulubikum alwahan. Ini dia maksud saya. Dan mereka dan ia, ya kan, menjadikan di dalam hati-hati kalian itu apa? Ada penyakit namanya wahan. Nah, ini ada jangan sampai kena penyakit ini. Ngeri nih, Pak. Ini penyakit ngeri, mengerikan. Mendingan stroke timbang kena wahan. Loh ya, Bu. Stroke niku mung teng donya. Donya rampung. Besok di sana nggak ada orang. Besok di surganya Allah kok melakukan ngene. Rana, Bu. Nggak ada. Sembuh semua. Sing ginjal separuh, enggak masalah. Saya bulan ini kehilangan 7 orang sahabat. Masya Allah. Yang seangkatan. Termasuk Ananda, Ustadz Dr. Fathullah. Yang meninggalkan aplikasi hadis, kitabnya ada 8.000 kitab hadis, luar biasa. Anehnya sederhana, saya ngajar anak ini. Itu sesudah Mas Lukman, angkatannya Mas Lukman Hakim Saifuddin. Maaf, saya ngajar Lukman. Jadi ini hilang satu-satu, Pak. Satu-satu.
orang-orang yang baik-baik nih, ya. Yang ustadz-ustadz, yang kiai-kiai ini mendahului kita. Ini mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada kita. Wahan. Jadi ada fi qulubikum al-wahn. Wahn itu apa? Wahn itu qulna mal wahnu. Para sahabat kemudian bertanya, wahan itu apa toh? Rasulullah dijawab oleh Rasulullah, hubbud dunya, hubbul hayah, itu kan. Ada lafal lain hubbud dunya, ini di dalam lafalnya Abu Dawud itu disebut hubbud dunya karena gila dunia. Gila dunia. Wa karahiyatul maut, dan enggak suka mati. Ini sudah ada belum Pak nggih, Bu? Saking senenge kali donya niku nganti wedi mati. Ini penyakit, Pak. Penyakit. Kalau ada di antara kita, saudara-saudara kita yang merasa seperti ini, maka itu sakit. Itu penyakit. Kemarin di Blabak pagi, kemarin saya di Blabak, antara lain kita sampaikan bahwa mati itu bukan masalah. Mati itu bukan masalah. Mati itu hanya perpindahan alam saja. Seperti dulu ketika kita lahir kan perpindahan alam saja, Pak. Perpindahan alam. Lahir, itu perpindahan alam. Sama. Mati itu juga hanya pindah alam, gitu kan? Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih indah. Ya, ini sayangnya bukan ngaji ini. Ibu bapak, besok ini janji Rasulullah ya. Ini janji Rasulullah di dalam hadisnya. Kita nanti akan diberi kubur, luasnya, panjangnya itu 70 hasta. Lebarnya itu 70 hasta. 1 hasta itu 45 cm. Hampir setengah meter. Bisa terbayang? 70 hasta bisa terbayang? Oke. Tidak sampai setengah meter. Berarti berapa? Panjenengan membayangkan tidak mempunyai kamar atau rumah sepanjang 30 meter, 31,5 meter. Lebar 31,5 meter. Niku kamar pun gede napa dereng? Pripun? Gedem. Aula kan? Dan itu kubur kita nanti. Maka Rasulullah di dalam doanya adalah wa wasi' madkhalahu, dan lapangkanlah. Nek istana Merdeka mawon kalah. Enggak ada apa-apanya. Yakin? Swear. Kan gitu, Pak. Summa yunawwaru lahu fihi, kemudian akan diterang benderangi kubur itu di dalamnya. Itu indah sekali, Pak. Jadi kalau membayangkan mati itu bayangkan itunya. Bahwa ada yang mati di hari Senin, kemudian hari Selasa dibongkar karena sudah bau, gitu kan? Ternyata raine bengep baru sehari, Pak. Itu yang menghina orang Islam kan. Yang hari ini sedang tengel-tengel ada nih, mau dibuka? Pakai YouTube? Nanti nggak ngaji. Lagi tengel-tengel ini, Pak. Ngeri, Pak. Ngeri. Itu yang menghina, wah luar biasa. Temannya Abu Jahal, Abu Lahab. Ini itu sohibnya. Ngeri, Pak. Saat-saat ini sekarang ngeri. Keluarganya sudah datang untuk diminta suntik mati. Ngeri. Ini dunia. Itu baru dunia. Kenapa kok dia mau seperti? Iya, karena gajinya besar, Pak. Gajinya besar. Monggo kalau mau daftar jadi buzzer. Besar, Pak. Besar.
Udah nggak usah bisnis. Tapi itu tadi min khalaq tadi. Jadi ternyata penyakit ini, penyakit dunia ini, inilah yang kemudian menghancurkan ke umat Islam ini seluruhnya. Untuk dicaplok Pak, dicaplok, pangan semua. SDM-nya itu dimakan semua. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini 1400 tahun yang lalu. Ini sekarang sudah terjadi apa belum ya? Oh sudah ya, baik. Ini bahayanya hubud dunya. Seterusnya, Ibu dan Bapak sekalian, miris ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan ini. Ini sudah sering kita mendengar hadis ini. Mad dunya fil akhirah. Tidaklah dunia itu dibandingkan dengan akhirat. Illa kamatsali ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi. Akhirat dibandingkan dengan dunia itu seperti ketika telunjuk jarimu dimasukkan fil yammi, yamun ini artinya samudra atau laut. Silakan masukkan isba'ahu, seseorang memasukkan tangannya ke dalam ini gelas. Anggap saja ini seperti laut. Oke. Fal yanzur bima yarji'. Kemudian lihatlah dengan apa dia kembali. Dengan apa? Lolos, kemudian lihat. Dengan dia membawa apa? Jadi dunia itu ya ini. Ini Rasulullah loh. Ini Rasulullah yang mengatakan. Dunia itu ini nih. Bahasa ini. Lah akhirat itu seperti apa? Akhirat itu laut kabeh itu. Jadi tidak terbandingkan. Maka akan rugi sekali, rugi ning wong rugi niku nek mung urip kanggo orientasi donya. Rugi, Pak. Rugi. Min khalaq kok. Wa malahu min khalaq. Besok di sana nggak akan dapat apa-apa. Ngeri, Pak, ngeri. Oke. Niki Pak, muga-muga niki nggih, muga-muga tenan lan apik. Pak Ari nggih to. Pak Ari sinten? Ya ora update ki wong sini nggih. Rektore UI, halo? Lah nggih, mundur to niku oleh dadi komisaris. Gaji 1,5 miliar sebulan. Kalau itu betul, kalau dia niatnya itu betul, wah bagus tuh surganya. Jadi rektor, kalau nyambi jadi komisaris. Gajinya berapa? 1,2 miliar. Ngeri, Pak, ngeri. Kalau itu demi mengejar ini, wah sip. Berarti dia nggak tertipu dengan yang netes ini donya niku sing netes niki, Pak. Lah akhirat itu seperti apa? Akhirat itu ya air seluruh samudra itu. Lah 1,5 miliar itu di mana? Ya di sini ini 1,5 miliar ini di sini ini. Rumah yang di puncak ada 5 itu ya yang sekian ini. Lamborghini itu ya ini, gitu kan. Apa? Bikin pengantenan di mana? Di Gedung Sudirman. Itu ya gini nih, ya hanya ini. Gitu, Pak. Jadi ini yang harus kita jadikan keyakinan. Falyanzur bima yarji'u wa yasha wa asyara bisababah. Kemudian Rasulullah mengacungkan tangannya ini seperti ini. Ini dunia. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, kita diingatkan oleh Allah, kita diberikan mati 2 kali dan diberikan kesempatan hidup juga 2 kali. Ada di dalam surah Al-Mu'min.
Ayatnya ayat 11. Qalu rabbana amattana tsnatain. Wahai Tuhan, kami ini Engkau matikan 2 kali. Surat Al-Mu'min itu surat yang ke-40. Wa ahyaitana isnatain. Kemudian Engkau hidupkan kami ini juga 2 kali. Gitu. Fa'tarafna bidzunubina. Maka kemudian kami sekarang ngaku deh. Ngaku dosa-dosa saya ini. Ngaku dosa-dosa kami. Ngakune kapan? Ngakune mbasan wis lenggak-lenggak. Gek ngaku, telat. Seperti peristiwa Fir'aun. Fir'aun itu ngakunya apa? Ngakunya sudah tengel-tengel mau mati tuh, gitu kan. Tuhan kami ini Engkau matikan 2 kali. Matikan 2 kali. Yang pertama, mati yang pertama adalah kematian ketika kita masih dalam keadaan benda. Wujud kita masih wujud benih. Asal kita dari tanah. Saat itu kita mati. Kemudian sekarang kita dikasih hidup. Ini hidup yang sekarang ini pertama. Kemudian nanti kita akan dikasih mati. Sesudah mati baru nanti akan dikasih hidup lagi. Hidup yang kedua. Gini Pak, sekarang kalau kita ini dientek-entekke donya niki kok dientek-entekke, akhirnya pripun? Akhirnya titike teng pundi? Titike teng nggen mati. Kenapa? Karena kehidupan yang sekarang ini sudah kita ambil semua. Dulu yang namanya OBL, ombilai. Ombilai itu modalnya itu asalnya dari 3 bis. Tadinya malah oplet. Manggung niku, ombilai. Sampai kemudian beranak pinak jadi 400. 400 bis, Pak. Lah sekarang ini rontok. Didol murah mon ra ono sing tuku. Nah, sudah begitu bagaimana? Pemilihan terus bagaimana? Pun gini sekarang. Saya bertanya sekarang. Dulu ketika jaya itu apa yang dia rasakan? Ada merasa hebat, ada merasa. Nah, sekarang ini ketika sudah di atas kursi roda, terus dina-dina mau ngene tok. Lalu saya tanya, cerita dulu itu terus ya apa rasanya? Nek urip kok mung golek cerita itu entek. Nek urip kok mung golek wah niku rampung. Nek pun ngeten iki rampung pun, Pak. Gitu. Wah, rampung. Inilah yang sering saya katakan dengan sebutan ganjel. Ini habis ini kita langsung ke tanda-tandanya. Ganjel. Baik. Banyak orang yang hidup dengan ganjel. Jabatan itu ganjel. Kalau ada pejabat kemudian datang ke satu daerah, kemudian disobio-sobio ya. Disobio-sobio. Itu karena orangnya atau karena jabatannya? Oke. Nanti kalau dia itu pensiun, datang lagi ke situ, disobio-sobio lagi enggak? Enggak ada. Itu yang disebut dengan ganjel. Niki ngaji ganjel niki. Ngajine untuk nopo? Ganjel. Sampai pada akhirnya nanti. Nuwun sewu, dulu ada bintang film cakep ganteng namanya Roy Marten, anak Salatiga, luar biasa.
perempuannya Marini. Marini napa sinten? Hah? Anna Maria. Sampean kok apal? Sampeyan apal lho. Kula niku mancing jenengan kok terpancing lho. Anna Maria. Anna Maria kali Roy Marten. Zaman jayanya seperti apa? Sip. Ora ana mobil kaya mobil Roy Marten. Enggak ada. Coba sekarang apa yang dia rasakan? Berapa kali dia kena kasus narkoba? Kan? Terus zaman itu seolah-olah iku mau ngliwat ngono wae, Pak. Hanya lewat. Ganjele ilang. Baguse ilang, ayune ilang. Itu namanya ganjel. Ganjel, Pak. Akan berbeda para sederek nggih, berbeda. Saya sempat bertandang ke rumah Buya Hamka. Saya tidak tahu masih ada gambarnya ndak ya? Ada ke Buya Hamka. Di sana di depannya itu ada danau, Pak. Danau Maninjau namanya. Saya kaget ketika ada bersamaan dengan saya diantar 4 orang. Ternyata ada 3 bis, Pak. 3 bis itu orang-orang Malaysia. Itu malah 3 bis itu orang-orang Malaysia, Mas. Saya tanya, Pak Cik, sampai di sini gitu. Oh iya. Apa komentarnya? Tidak ada ulama Malaysia yang tidak belajar dari Buya Hamka. Luar biasa. Ini pernyataan dia. Tidak ada ulama Malaysia yang tidak belajar dari Buya Hamka. Ini kalau Buya Hamka datang lagi kira-kira dihormati enggak? Iya. Itu kenapa? Karena pribadinya, bukan ganjelnya. Maka nuwun sewu kalau sedang menjabat eling-eling, deling-eling. Engko nek ganjele ilang. Lah iya nek ganjele ilang lemprak, Bu. Nah, dunia ini seperti apa? Sama. Dunia ini juga ganjel. Sing wong sugih niku biasane tenggen ngarep dhewe, Bu. Nek anu niku nek kumpulan niku gitu, sugih dhewe niku ngarep dhewe. Baik. Inilah yang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi dari ayat-ayat ini tadi kita belajar apa? Kita belajar bahwa bahaya sekali kalau kita masuk di dalam, terpancing di dalam pusaran apa ini? Di dalam pusaran dunia ini, Pak ya. Dunia ini bahaya. Bahayanya di mana? Bahayanya karena nanti kita tidak akan dapat lagi. Kemudian 2, Allah tidak akan melihat. Kemudian jelas itu siksanya keras sekali. Maka jangan takut bahwa Islam itu mengajarkan sesuatu yang seimbang. Maka di dalam ayat yang ke-221 sebutannya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi yang diambil apanya? Keseimbangannya. Kita seimbang itu ya, seimbang. Baik. Sekarang ciri-cirinya. Ciri-cirinya disebut di dalam surah At-Taubah ayat 34. Ada yang tahu ini enggak ya? Ini kok saya kok diganggu ini ya. Bentar. Oh, ini dia. You can put. Do you want to continue? No. Ini ada wes.
Sebentar. Kok ganggu ini? Ada yang tahu ini ya? Oke. Sudah hilang ya? Oke. Baik. Ciri nomor 1, maaf terganggu. Teknis. Ciri orang yang hubud dunia. Ciri-cirinya apa? Ciri penyakit ini apa? Gitu kan? Ciri-cirinya ini. 1. Jadi yang namanya maaf ini harta dunia itu mau ditumpuk-tumpuk. Senangnya di mana? Senangnya ya dikasihkan numpuknya itu. Jadi enggak dimanfaatkan, enggak numpuknya. Jadi dia ini memang hobinya apa? Numpuk. Gitu kan. Baik, ilustrasi. Saya dulu di asrama di Gontor dulu ya, di pondok ya. Itu pernah satu ketika angger ono bocah tuku sikat gigi anyar, mesti hilang. Termasuk saya beli dulu kan yang namanya sikat gigi Eterna gitu kan sudah top, ya kan? Sikat gigine Eterna, sabune Kamai. Wah niku pun luar biasa, wong liyane Kolibriti ya. Kolibriti kadang-kadang enten sing aduse nggo sabun colek. Napa B29. Wah, ini zaman itu Pak ya. Baik. Akhirnya apa? Setiap ada orang anak beli sikat gigi baru, kok mesti hilang? Akhirnya apa, Bu? Akhirnya ada penggeledahan, bagian keamanan melakukan penggeledahan. Itu rupanya ada salah satu anak Bekasi. Itu yang di kotaknya itu di lemarinya. Oh, itu numpuk, Bu. Numpuk sikat gigi. Jadi anak ini punya penyakit. Penyakitnya apa? Itu kalau lihat sikat gigi, itu hawanya itu mau ngarap antuk. Niki enten apa mboten nek dong ngantenan? Nek dong ngantenan enten apa mboten? Wes pokoke jupuki kabeh. Mane jupuk, bunderane dijupuk, bergedele jupuk. Kabeh. Akhirnya rantai. Sebab apa? Ini hobi, Pak. Hobi ini itu hobi numpuk. Pokoknya anggar weruh barang wis hawane iki mau ngarep tuku. Jadi bukan bagaimana dimanfaatkannya. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran. Banyak. Katsiran itu banyak sekali. Minal ahbari warruhban, dari para pendeta dan rahib. Pendeta Kristiani ataupun pendeta Yahudi, layakuluna amwalan nasi bil batil. Mereka itu suka makan harta orang-orang ini dengan apa? Dengan cara yang batal. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi jalan Allah, menghalang-halangi dakwah. Gitu, Pak. Jadi kalau ada dakwah dihalang-halangi. Mereka makannya dengan cara apa? Dengan cara yang batal, dengan cara yang salah. Ini Allah mengatakan siapa? Siapa mereka? Al-ahbar war-ruhban. Pendeta dan rahib. Saya bisa di Al-Amin Secang, gak masalah. Bisa di Al-Muhajirin Depkes Magelang, atau Muhajirin di Magersari, atau Al-Amin di Bumi Prayudan, gak masalah. Gak masalah. Ustadz Jauhari bisa di sini, bisa. Ustadz Imam Santoso bisa di sini, bisa. Gak masalah.
itu tidak akan pernah terjadi di dunia Kristiani. Ya, Pak. Sebab apa? Ngeri, Pak. Itu lahan. Maka do ompak-ompakan antara satu gereja dengan yang lain. Wah, ini pendetaku tumpakane iki, jase nggo iki. Nek aku tuku dhewe, gitu kan. Ini mereka begitu. Persepuluhan itu antara lain untuk itu. Jadi cara makan mereka dengan cara apa? Dengan cara yang batil. Ruhban. Oh, ini lebih ngeri. Kartu penebusan dosa itu mahal. Mengaku dosa, kemudian nanti dikeluarkan kartu, ditandatangani, bayar. Wah, nek kula nyetak kados ngeten niku ketoke sugih nggih, Mbak nggih. Gua tak edarke ning kene gitu kan. Nah, siapa yang mau kartu ini jamin dosane hilang. Wah, gandem. Jadi mereka itu pasti apa? Mereka itu pasti ini gitu kan. Dulu pernah ada golden ways, ya kan? Ya, pendeta itu. Itu kan pendeta. Basicnya kan pendeta. Gitu kan? Oke. Gayanya seperti apa? Gayanya ya gaya pendeta. La ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna, dan mereka itu biasa menimbun apa? Az-zahaba wal fiddata, emas dan apa? Emas dan perak. Jadi mereka itu suka menimbun apa? Menimbun emas dan perak. Wala yunfikunaha fi sabilillah wa basyirhum bi'adzabin alim. Maka kabarkan gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Surah At-Taubah ayat 34. Jadi kalau ada kerentek ini ya, kalau ada kerentek di dalam hati untuk ada kesukaan ya, ada kesukaan untuk mengkoleksi, alih-alih dikoleksi, Pak. Alih-alih Martapura, alih-alih Banjarmasin. Nah, dikoleksi, Pak. Koleksi. Awas. Oh, berarti ini sudah ada tanda-tanda. Nah, tanda-tanda nih, tanda-tanda sakit. Ini diagnosanya seperti itu, Pak, tanda-tanda. Nah, sekarang kalau saturasinya sudah mulai angka 85, waspada, harus waspada. Saturasi, do you know? Do you understand me? No, Bapak Blas. Saturasi yang pakai anu itu, Bu, pakai dicepit. Oksigen kita ya, oksigen kita ini jangan sampai di bawah 90. Di bawah 90 sudah ngeri. Ya 85 sampai 90 masih lumayan lah. 70 itu sudah harus pakai oksigen. Berarti apa? Saya kok ya enggak bawa ya alatnya. Ada, Bu, alatnya untuk ngecek di dalam tubuh kita itu cukup oksigen atau enggak. Kalau di bawah 70 itu sudah harus pakai oksigen. Yang sehat berapa? Yang sehat 93, 95 sampai dengan 99. 100 itu ketoke rada angel. Saya sudah pernah cek, Pak. Saya sudah pernah cek. Ketika saya jepit pertama, 2 menit pertama ini dia 91, 90, 91, 90, 92, 90. Kemudian
Saya nyoba nih. Silakan nanti ibu bapak di rumah nanti coba. Kemudian saya membaca 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah anta maulana fansurna alal qaumil. Ini naik, Pak. Saturasi itu naik. Berarti bacaan Al-Qur'an itu bisa apa? Bisa ngisi oksigen. Silakan Anda percaya atau enggak. Kan? Ketika bangun pagi, ketika melek, itu coba langsung. Ketika melek, coba langsung ya, langsung. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Coba itu dilafalkan. Nanti ibu bapak akan merasa ada sesuatu yang keluar dari sini. Les itu. Terus tiba-tiba gemerega. Untuk bangun, untuk bangkit itu jadi nggak aras-arasan. Kalau masih aras-arasan juga, coba baca lagi. Jadi kalau begitu bacaan seperti itu terhadap setan, terhadap jin itu betul ada. Betul-betul ada. Baik. Allahu Akbar. Di sini kok belum fokus? Wis Allahu Akbar, wis Fatihah kok durung fokus. Coba baca ayat kursi. Waladhdallin amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu dan seterusnya. Itu nanti di hati ini ada seperti sesuatu yang keluar. Ini kita kemudian jadi fokus. Ini terbukti, Pak. Ini sudah banyak terbukti. Maaf ini menceng ya. Jadi ciri pertama itu mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meruqyah dirinya setiap malam. Itu mengapa para sahabat radhiyallahu anhum itu meruqyah diri itu setiap malam. Setiap akan tidur itu meruqyah dulu. Yang dibaca apa? Muawwidzat, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam, An-Nas, Al-Falaq. Ayat kursi, baca Fatihah. Jadi yang namanya ruqyah di zaman sahabat itu tidak terkenal. Kenapa? Mergane wis biasa. Nek wis biasa ora terkenal, Pak. Tapi di sini di negara saya sana, itu ruqyah itu heboh, Pak. Heboh. Sampai saya pernah diminta ke PKU Muhammadiyah untuk meruqyah orang gitu. Monggo sing minta diruqyah itu ya tukang ngaji. Lalu saya tanya, "Mas, sampean iki nek arep turu maca apa?" Nggih mboten maos napa-napa ta. Lah ya salahe ning kono kuwi. Ini, Pak. Kenapa kok ruqyah itu di sini ini menjadi heboh? Iya, karena nggak biasa ngeruqyah. Padahal ruqyah itu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saben bengi setiap malam ketika akan tidur. Akan tidur bagaimana? Ambil air wudhu dulu, ambil sholat dulu 2 rakaat syukril wudhu, baru kemudian mapan, baru kemudian menengadahkan tangan, baca dulu dari surat Al-Fatihah, kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, kemudian diusapkan di tempat-tempat yang paling mudah dijangkau aja, nggak usah dadak gini. Yang paling mudah dijangkau saja. Itu sudah ruqyah belum? Sudah. Itu ruqyah. Ya, sama Pak, sama ini ceritanya ini di Mina ini yang tahun berapa ini Mbah Mubarok, Mbah
Mbah Yakub Mubarok itu MUI-nya Temanggung ya, Mbah Kiai Haji Mubarok, Yakub Mubarok. Itu Mbah Amin Ma'rufnya Temanggung gitu ya. Ya, ketika di Mina beliau dikeroi. Di sini kan bukan merah lagi, hitam-hitam di Mina itu. Wah, ketika dilihat di dokter, wah, ini ulama Indonesia kena AIDS. Ulama Indonesia kena AIDS. Mergane apa? Dokter sana itu orang ngerti keroan. Jadi aneh. Ada seperti itu jadi aneh. Kenapa? Mereka itu apalagi yang dokter-dokter barat. Ini mereka they don't understand Quran. Do you know Quran? Mereka nggak ngerti Quran. Jadi Quran itu jadi aneh. Sama dengan ruqyah. Ruqyah itu kalau di sini jadi aneh. Bekam itu jadi aneh. Rasulullah itu punya tukang bekam, termasuk si Sauban. Sauban ini tukang bekamnya Rasulullah. Jadi yang namanya bekam itu paling tidak itu sebulan sekali. Sini nih nanti petak 3 bulan sekali lah. Itu sunnah. Makanya badan fit. Wis enom asam urat. Samurai melaku sidik gedingklangan mangan kacang siji supaya. Baik, demikian Ibu dan Bapak sekalian. Nomor 1, kalau ada di dalam hati itu ada rasa ingin mengkoleksi, ngumpul nih. Ada ndak orang yang mengumpulkan model-model Gucci kayak gitu? Wow, ini kenang-kenangan ini dapat dari Cina, ini dapat dari Korea, ini dapat dari. Ada ndak? Ada. Ada lagi yang gelas. Gelas. Pokoknya anggerono gelas ning pesawat dijupuk, diumpetke, lebokke nggon tas. Sandal hotel. Sandal hotel pirang-pirang. Hati-hati, ini sudah mulai ada tanda-tanda, Pak. Tanda-tanda ya, tanda-tanda. Ini kan mestinya kan kalau nggak fungsional bagaimana? Sudah dihilangkan aja, nggak fungsi kok. Jangan kantil di situ, ya. Kalau pendeta ini sampai dengan mengumpulkan apa? Mereka mengumpulkan emas dan perak. Jadi memang hanya untuk dikumpulkan saja, dikolek saja, gitu kan. Baik, ya, habis ini sudah ya. 2 dulu, soalnya ini agak banyak. Nanti kita lanjut. Ini pagi hari ini kita baru sampai di bahayanya dulu. Bahayanya orang yang hubudunnya. Coba kita lihat ya. Ini pada ayat yang kita sudah sering baca, insya Allah. Wailul likulli humazatin lumazah. Humazah itu artinya apa? Humazah itu artinya pengumpat. Humazah itu pengumpat. Lumazah itu yang apa itu? Tukang alok, mencela. Pengumpat itu bagaimana? Ngumpat niku pripun to, Pak? Misuh. Iya, misuh. Misui nopo? Misui kahanan, misui orang yang tidak level dengan dirinya. Lumazah itu mencela itu. Misuh sama mencela. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan harta. Gitu. Jadi kalau ada orang merasa punya, dia merasa benar sendiri, lumazah. Ini sudah masuk di mana ini? Sudah masuk di humazah, lumazah. Gitu kan. Jadi kalau duduk ya
duduk berkawan itu ya. Itu lihat dulu tasnya. Ini Hermes po dudu. Wah, kan gitu kan. Nek ora Hermes dudu kelasku. Ini termasuk humaza. Pajero Honest Club. Ada enggak? POC. Pajero Honest Club. Nek sing ora duwe Pajero oleh melu ora? Ora oleh. Innova ora masuk. Ora masuk. Gimana? Avanza apa meneh? Avanza. Enggak masuk. Ya, oke. Terios. Mendingan RE King. RE King dadi raja. Ada ndak orang yang ada dalam hatinya tumbuh rasa, wah kayak dudu levelku. Ketika ini muncul, maka mulai ada bibit itu di situ. Bibit apa ini? Bibit kubur dunia itu tadi. Alladzi jama'a malan, yang dia itu mengumpulkan harta, wa adadah, dan dihitung. Senengnya itu di mana? Senengnya mau ngitung tok. Lek dikumpul niku lek mung men iso dihitung. Enggak digunakan enggak, wong dihitung. Aku ki duwe sekono Mas. Aku sing kane pekarangan kono kae wis tak tuku aku. Alhamdulillah jan entuk murah kae. Ketok itu kayak memberi informasi, tapi janjane dalam hatinya mengatakan, "Ki lho, aku tuku." Ngono kuwi pamer. Janjane. Wah, anu Mas, aku ki jan wah kaya ditulungi Allah kae jan. Yakin aku rasane iku kaya entuk pitulungane Allah taala. Ah, kae 5 hektar kae wingi tak tuku ki kok murah to. Ini sebenarnya dia hanya ingin menginformasikan ke orang itu, "Kelo, aku tuku 5 hektar. Kowe ra iso tuku to." Ngeten niku, Pak. Ngeten niku. Bu, saking tindak pundi? Menika jeng saking peken, mumpung niki anak kula sing teng Australia niku pas wangsul, lah niki kok purun nyopiri kula teng pasar. Wah, niku anak-anake barang niku nggih pun alhamdulillah niku untuk panggonan teng mriko. Dalam hati saya, aku ora takon. Wong pertanyaannya itu saking tindak pundi Bu kok jawabane niki saking peken alhamdulillah niki mumpung anak kula sing Australia niki pas wangsul kok purun nyetirake kula jan niku jan bekti tenan niku kalih wong tuwa mongko niku nggih pun teng Australia mriku teng Sydney dadi ketua cabang Garuda Indonesia. Alhamdulillah kula niku le duwe anak niku Mas. Ya dalam hati saya aku ora takon kuwi. Berarti apa ini? Ini mulai ada tanda-tanda. Bismillah Ibu dan Bapak sekalian, sementara sebelum kita selesaikan ada 3 saja yang insya Allah akan kita bikin selamat. 1 hidup ikhlas, 2 syukur, 3 sabar. Sudahlah. Kalau lagi dikurangi ya sudahlah sabar. Ditambahi alhamdulillah syukur. Ya kan syukur. Sediakan barangkali 3 amplop pendapatan kita kan akan kita bagi menjadi 3 gitu kan ya, kalau berani ya. Mohon maaf saya membagi dengan adik-adik ya, dengan adik. Saya tidak sampai hati untuk mengatakan karyawan enggak. Ini bulan Agustus ini saya mau tambah lagi, harus tambah lagi. Ya saya katakan teman-teman, saya merasa mereka bukan karyawan, itu teman-teman gitu. Ya, kawan-kawan saya, kawan-kawan kecil ya. Yes, dihitung berapa, udah nanti dibagi. Saya tidak pakai sistem gaji, saya nggak gaji mereka, enggak. Saya bagi hasil. Wes, yuk, iki sing sepertiga serah ke Allah. Sepertiga untuk kamu, sepertiga untuk kita. Jadi Allah kita libatkan.
Masya Allah ini yang namanya omset. Ya nggak mikir, omset mudun aku ya orang mikir, omset munggah ya orang mikir, kan gitu kan. Itu siapkan itu kotak itu. Supaya apa ini? Supaya kita tidak terjebak di dalam sini. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu akan mengekalkan dia. Enggak akan kekal. Jadi ini saya malah terima kasih ini kepada Adinda de Gufron. Ini yang memberi tema ini. Ini setidaknya ada 9, Mbak ya. Ada 9. Ini saya ngumpulkan ada tanda-tanda antara lain ini kita tutup dengan ini sementara dulu. Kita tutup sementara dengan ini dulu. Orang yang hubudunya, orang yang kena penyakit wahan itu dia tidak akan peduli dari mana hartanya berasal. Ini Rasulullah yang mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, pasti akan datang kepada manusia itu satu zaman, la yubalil mar'u bima akhadhal mal, dia tidak akan peduli dari mana dia mengambil hartanya, amin halalan, dari jalan yang halal atau jalan yang haram. Wes, pokoknya haram karo napa niku? Karo halal wis nyong ora peduli. Wis pokoke bojoku ki kudu tak tukoke jam sing regane 275 yuta. Ngeten niku Pak, mulai saka Amerika terus ditangkap teng bandara. Ada? Menteri kan? Ya menteri. Gitu Pak. Mau halal mau haram ora peduli. Ini tanda orang kalau ini sudah kronis. Ini penyakitnya sudah stadium 4 Pak. Ini sudah stadium 4 ini kalau sudah ini. Jadi yang stadium itu bukan hanya PPKM saja gitu kan. PPKM level berapa ini? Level 4 ya. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Ta'ala. Yang penting iman kita jaga, ya kan. Pagi minum jahe. Itu zanjabil, itu jelas itu. Itu recommended oleh Allah Ta'ala. Pagi minum jahe. Ini tadi saya bangun tidur langsung minum jahe setengah gelas. Supaya apa ya ini ikhtiar. Ini ikhtiar, bukan nantang mati. Ini ikhtiar, gitu kan? Ikhtiar supaya fisik kita terjaga oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya kalau tembok itu tebel lah, itu apapun tidak akan tembus. Sama Pak, sama. Tubuh kita itu kalau imun kita kuat, iman kita kuat, imun kita akan jadi kuat, gitu kan? Kalau kuat ya sudah, nggak akan tembus. Semua ini fisik. Ya tetaplah kita prokes misalnya ya silakanlah prokes. Ini untuk kehati-hatian kita. Tetapi ada yang harus dari dalam. Kalau ibu mau membuat ramuan lagi akan bagus ya jahe, serai, kunir, tambah korma kalau mau Pak, dublek jadi satu, diminum. Wah itu strong, sip gitu. Nah ini akhir-akhir ini Kustul Hindi juga marak ini ya. Ini Ustadz Adi Hidayat memunculkan lagi ini dengan apa ini? Dengan Kustul Hindi. Baik. Demikian Ibu dan Bapak sekalian yang bisa kita kajikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah menjaga kita selalu, jangan sampai masuk di dalam pusaran itu. Maka jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya ya kalau kita dapat 10 ya paling tidak ya disisihkanlah 1,5 gitu ya. Ben yang 9 itu jadi bersih supaya kita tidak terjebak di dalam pusaran wahan tadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.